doing out there? Facing our life without a fear. Just see and know that you really care, cause any obstacle come you well prepare. And no mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. No. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just draw your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Yeah. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your
performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up about a liter. If you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da 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 da. 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 Pull up skirt, skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada looks so much better off you. Serve me up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da 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 da. Da 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 da. Halo, sebelumnya suaraku kedengaran dengan jelas tidak ya teman-teman? Kedengeran, Kak. Oke, karena waktu udah menunjukkan pukul 18.45, jadi langsung kita mulai aja ya acara pada malam ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, gimana nih kabar dari Ikidemians pada malam hari ini? Pastinya kalian sehat-sehat ya di rumah. Nah, sebelumnya makasih kepada narasumber dan peserta Ikidemi Talk pada hari ini yang telah menyempatkan hadir pada acara Ikidemi Talk malam ini. Nah, sebelumnya kenalin namaku Luki Desyana Putri Ramadhani, tapi teman-teman bisa panggil aku Lulu sebagai MC sekaligus moderator yang akan menemani teman-teman pada acara hari ini. Nah, sebelum memasuki acara inti, mungkin aku akan ngenalin Ikidemi dulu buat teman-teman. Jadi sebenarnya Ikidemi itu apa sih? Gitu. Jadi Ikidemi sendiri merupakan platform pendidikan untuk mahasiswa bisa meningkatkan soft skill guna mempersiapkan diri menyambut program Kampus Merdeka, khususnya magang. Nah, Ikidemi menyajikan program-program khusus dengan pendekatan praktis dengan menghadirkan praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Nah, untuk Ikidemi Talk sendiri merupakan salah satu program berupa talk show yang diisi oleh pembicara atau narasumber berpengalaman dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang tertarik dengan program MBKM. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dari kami. Nah, untuk malam hari ini, tema yang diusung pada Ikidemi Talks yaitu A Day in My Life as a Grad Intern. Nah, pasti kalian pada tahu kan ya, grad itu apa?
Nah, Grab itu platform yang memberikan layanan transportasi, pengantaran makanan, dan pembayaran yang diakses lewat aplikasi mobile yang terkemuka di Asia Tenggara. Nah, langsung saja izinkan aku untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, yaitu Kak Devani Laila. Nah, Kak Devani Laila ini merupakan salah satu intern di PT Grab Teknologi Indonesia sebagai kreatif marketing, branding, dan campaign. Nah, Kak Devani sendiri merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Gunadarma, program studi komunikasi. Banyak sekali skill yang dimiliki Kak Devani seperti social media content planning and strategi, brand campaign planning, digital marketing, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin langsung saja kita bisa sapa Kak Devani. Halo Kak Devani. Halo Kak Lulu. Nah, tadi kan udah aku kenalin nih secara singkat Kak Devani kepada Ikidemians. Nah, mungkin teman-teman ingin berkenalan langsung nih Kak dengan Kak Devani. Jadi mungkin Kak Devani bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada Ikidemians di sini. Oke, boleh. Halo semuanya, Ikidemians. Kita sebutnya Ikidemians ya. Oke, halo semuanya. Ada pepatah bilang kalau nggak kenal kan maka nggak sayang ya. Kalau gitu kenalin, aku Devani Septika Lailan. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019 di Universitas Gunadarma, yang sekarang juga menjadi intern di Grab Indonesia di divisi Creative Marketing, Branding and Campaign. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Devani. Nah, makasih Kak Devani atas perkenalannya. Nah, karena udah kenalan nih dengan narasumber kita, jadi kita langsung aja masuki sesi materi talk show pada hari ini. Jadi nanti sistemnya saya sebagai moderator akan bacakan pertanyaan dan dijawab langsung oleh Kak Devani sebagai narasumber. Nah, tadi kan udah perkenalan nih secara pribadi Kak Devani perkenal diri sebagai mahasiswa Gunadarma. Nah, mungkin kita kenalan lagi nih Kak Devani sebagai intern di perusahaan Grab, dan boleh diceritain Kak gimana perjalanan atau perjuangan Kak Devani hingga bisa jadi intern di Grab. Oke, thank you Kak Lulu. Oke, perjalanan bisa diterima di Grab Indonesia itu sebenarnya karena proses magang merdeka ini aku masih batch pertama ya. Jadi angkatan pertama masih banyak banget penyesuaiannya. Jadi dulu aku daftar sekitar bulan Juli gitu. Itu tuh informasi yang ada masih belum banyak, masih belum sekarang, masih belum kayak ada Ikidemi ini yang nyediain wadahnya gitu buat anak-anak yang mau daftar MBKM gitu. Saat itu aku belum ada gitu. Jadi informasinya benar-benar minim gitu. Nah, aku tahu dari website Kemendikbud, akhirnya aku coba cari tahu, aku coba searching lagi, oh ternyata program MBKM ini nyediain banyak program lainnya juga selain magang gitu. Dan ternyata banyak juga perusahaan-perusahaan yang bisa kita daftar di magang merdeka ini gitu. Nah, mulailah tuh aku coba cari-cari perusahaan-perusahaan mana yang sekiranya sesuai sama bidang aku gitu, karena aku mahasiswa ilmu komunikasi, cuma kadang nyerempet nih sama marketing gitu, jadi aku kadang daftarnya juga banyak di bidang marketing gitu. Terus udah tuh akhirnya aku apply selain di Grab Indonesia, aku juga daftar di perusahaan lain juga. Banyak tuh daftar dari bulan Juli sampai bulan September waktu itu. Proses rekrutmennya sampai akhirnya dari sekian banyak perusahaan lolosnya satu di Grab Indonesia yang aku ambil gitu deh. Nah, jadi perjalanannya kurang lebih 2 bulan ya Kak. Betul. Nah, mungkin Kak Devani bisa berbagi tips atau trik gitu nggak Kak biar lolos seleksi, atau mungkin bisa dijelasin seleksinya itu ada berapa tahap di Grab sendiri? Oke, kalau misal dari proses rekrutmen, ini proses ininya dulu pendaftaran mungkin kali ya, dari kampus Merdekanya sendiri, itu kita bisa daftar langsung di website Kampus Merdeka.
Tipsnya ini buat teman-teman yang mau daftar MBKM, coba pastiin NPM dan nama kampus itu sudah terdaftar di Ristekdikti gitu. Karena saat kita masukin dan kita daftar di website Kampus Merdeka, itu saat kita masukin nomor NPM, itu data kita langsung udah masuk semuanya gitu, udah terdata. Jadi pastiin itu udah terdaftar di Ristekdikti gitu. Terus ada juga dokumen-dokumen yang perlu teman-teman lengkapin gitu, kayak CV, transkrip nilai, sertifikat pengalaman organisasi, cuma itu sifatnya opsional, dan surat rekomendasi universitas gitu. Balik lagi, kenapa tadi aku bilang NPM dan nama kampus sudah terdaftar di Ristekdikti, karena kita nanti akan butuh surat rekomendasi universitas gitu. Pastiin lagi nih yang kedua, pastiin lagi teman-teman yang mau daftar MBKM bahwa kampus sudah mengizinkan kalian untuk ngikutin program magang ini dan program magang lainnya gitu. Karena banyak teman-teman aku saat onboarding day itu yang gugur gitu. Jadi dia udah sah diterima, udah ngejalanin hari pertama, taunya kampusnya nggak mengizinkan gitu. Jadi sebelum daftar ini lagi, pastiin lagi bahwa teman-teman sudah diizinkan dan sudah konsultasi dengan pihak kampus gitu. Nah, untuk dari Grab-nya sendiri, di Grab itu sebutan program hasil program kolaborasi dengan Kampus Merdeka itu namanya GCAP atau Grab Campus Apprenticeship Program gitu. Nah, di dalam GCAP ini dia ada 5 skop, yaitu Engineering, Products and Data Analytics, Commercial Project, Operation and Strategy, Business Development and Partnership, Transport and Logistik, dan divisi aku Creative Marketing, Branding and Campaign gitu. Jadi ada 5 skopnya yang mungkin teman-teman sini dari berbagai fakultas itu bingung nih, aku masuk yang mana ya? Aku banyaknya marketing atau banyaknya apa? Ternyata di Grab itu ada skopnya, ada di masing-masing gitu. Misalnya teman-teman yang dari fakultas teknik masih bisa daftar Grab gitu, ataupun dari teman-teman yang sifatnya manajemen, bisnis segala macam pun juga ada gitu. Teman-teman bisa untuk cari tahu di websitenya Grab, itu udah ada banget informasinya gitu. Nah, tadi kalau lu bilang ininya ya, proses rekrutmennya ya Kak ya? Iya. Nah, kalau proses rekrutmennya sendiri itu, pertama tadi setelah kita udah ngelengkapin dokumen dan data-data dan ngumpulin CV juga di website Kampus Merdeka, saat kita daftar itu, data kita kan otomatis masuk ya CV-nya di website mereka, dan itu pasti juga akan masuk ke perusahaan gitu. Jadi nanti kalau misal perusahaan udah nyaring CV-nya, udah screening CV-nya, dan ternyata CV kita lolos, kita akan dapat email dari HR atau TA, Talent Acquisition. Itu yang pertama, aku waktu itu di Grab adalah phone call interview gitu. Nah, phone call interviewnya ini bareng sama HR gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga kepo, biasanya kalau HR, kalau misalnya kita interview sama HR, apa sih yang ditanyain gitu kan? Yang ditanyain tuh biasanya skop pembelajaran kita, bidang kita, motivasi, sama basic business knowledge gitu. Jadi teman-teman sebelum daftar harus juga tuh cari-cari tahu background perusahaannya seperti apa, perusahaannya bergerak di bidang apa, siapa foundernya, atau mungkin kalau perusahaan multinasional bisa dicari tahu kapan masuk ke Indonesianya, tahun berapa gitu. Jadi teman-teman juga jangan kalau mau daftar asal daftar perusahaan A, B, C, D gitu banyak-banyak, yang penting banyak gitu jangan gitu. Jadi pastiin juga teman-teman tahu perusahaan apa yang teman-teman daftar, dan tahu juga sejarahnya di Indonesia tuh perusahaan tuh gimana gitu. Sama satu lagi, cari tahu juga soal bidang yang di-apply gitu. Kayak misalnya teman-teman mau daftar marketing, seenggaknya tahu dulu marketing itu seperti apa. Lini skop marketing itu apa? Kita itu bergeraknya di bidang apa? Tektokannya sama siapa gitu. At least yang pengetahuan-pengetahuan dasar soal bidang yang nanti di-apply itu bisa dicari tahu di Google, dimanapun itu udah banyak banget informasinya. Gitu. Seenggaknya pengetahuan basic-basic aja pun nggak apa-apa. Gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan lain itu sebenarnya banyak banget, bisa diakses di platform-platform karir atau akun-akun karir lainnya gitu kan. Biasanya suka banyak tuh bocoran interview apa-apa gitu, bocoran interview HR, bocoran interview user. Itu banyak banget teman-teman bisa cari di TikTok, di Instagram gitu. Itu banyak kok pertanyaan-pertanyaan yang umum-umum biasanya keluar saat HR interview gitu. Dan untuk proses interviewnya ini kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman juga harus coba-coba belajar interview pakai bahasa Inggris, lancar-lancarin ngobrol-ngobrol bareng bahasa Inggrisnya gitu. Karena biasanya banyak perusahaan yang menilai kemampuan bahasa Inggris nggak cuma lihat dari CV, nulis skill bahasa Inggris gitu, tapi juga dilihat skillnya saat berbicara gitu, saat di interview.
gitu. Nah, belum selesai proses rekrutmennya dari Wah, interview sama cukup HR. panjang banget ya, Kak. Panjang banget kita ternyata proses rekrutmen ini emang disaringnya seleksinya benar-benar ketat. Jadi nggak cuma 1 tahap, nggak cuma 2 tahap, tapi kita ada 3 tahap proses rekrutmen gitu. Tadi udah phone call interview sama HR, yang kedua kita ada user 1 interview. Nah, user ini tuh siapa sih gitu? User itu adalah yang nantinya jadi atasan kita langsung gitu. Kita tektokan day to day daily basis-nya, tugas kita itu sama si user ini. Nah, kebetulan di Grab itu setiap anak internnya dikasih 2 user gitu. Kita sebutnya buddy dan mentor. Nah, buddy itu adalah manajer divisi gitu. Jadi dalam satu divisi ada kepalanya, ada bawahnya, ada manajer. Manajer adalah buddy, kepalanya adalah mentor gitu. Nah, buddy yang ngasih kita kerjaan, tektokan gitu. Nah, kalau mentor adalah yang memberikan kita penilaian gitu di akhir, kinerja kita gimana, performa kita selama menjadi anak magang gimana. Itu adalah mentor yang ngasih penilaiannya gitu. Biasanya saat user 1 interview kemarin, yang ditanya adalah pengalaman kerja yang relate di bidang yang aku daftar gitu. Sebelumnya pernah kerja apa, sebelumnya pernah ngapain, pernah megang project apa gitu. Terus dia juga nanyain achievement kita gitu. Selama jadi mahasiswa pernah dapat achievement apa, pernah dapat penghargaan apa gitu. Dan atau selama jadi join organisasi atau sebagai mahasiswa pun gitu, pernah berkontribusi apa sih di bidang kalian gitu, di bidang misalnya aku anak BEM, pernah berkontribusi apa, pernah ngerjain apa di BEM, project-projectnya gitu. Itu bisa kita ceritain di user 1 interview gitu. Terus user interview ini dia juga kadang ngasih study case gitu. Nah, ini tuh gak cuma di Grab doang, aku juga ngikutin proses rekrutmen perusahaan lain, itu banyak banget yang ngasih study case problem gitu. Jadi mereka ngasih kita study case masalah yang harus kita pecahin gitu, karena nanti sehari-harinya saat kita jadi anak intern, kita pasti akan dihadapin sama yang namanya masalah gitu, nggak akan jauh-jauh dari masalah kecil, masalah gede pasti ketemu. Nah, itu user pengen tahu gimana sih cara kita untuk ngehadapin masalahnya, ngatasin sampai akhirnya nemu solusi dari masalah itu. Gitu. Jadi jawabnya harus sekreatif dan seobjektif mungkin. Gitu. Nah, kalau misalnya user 1 aku kemarin, dia pertanyaan dari problem solving ini lebih ke secara teknikal gitu. Nah, kalau seandainya kita udah tadi user 1 interview, ternyata si buddy ini suka sama kita akan dapat email lagi untuk lanjut ke interview yang kedua gitu. Dari user kedua adalah si mentor ini tadi, yang si kepala divisi kita. Nah, kalau misalnya ke mentorku kemarin itu, dia itu pengen tahu seberapa cocok sih kita sama bidang yang di-apply gitu, karena buddy udah suka gitu sebenarnya, tapi ya anak nih bener cocok nggak sih nih dia di bidang yang ini gitu, karena jangan dia daftar asal daftar lagi gitu. Jadi dia pengen tahu cocok nggak sih dia pengetahuan dia sama culture cara bekerja dia gitu. Nah, waktu itu gimana cara dia tahu adalah dia nanya sebelumnya pernah di mana, sama pernah dihadapin sama masalah apa sih gitu. Tapi yang dia tanya adalah bukan gimana caranya kita pengalaman-pengalaman kita doang, tapi dia pengen tahu dengan posisi kita saat itu sebagai ketua, sebagai staff, sebagai bahkan sebagai murid, sebagai pelajar, gimana sih kalau kita dihadapin dalam suatu masalah yang pernah kita hadapin itu, peran kita tuh gimana gitu, ngadepin solusinya, mengatasi solusinya gitu, dan reaksi kita tuh gimana sih kalau kita dihadapin sama masalah-masalah yang pernah kita kerjain gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya mentorku kemarin user 2 ini dia lebih ke psychological way gitu. Ini aku juga kurang detail gimana caranya dia nanya gitu. Metode penilaian dia tuh aku nggak ngerti juga, tapi dia nanyanya tuh lebih ke seberapa kenal kita sih sama diri kita gitu, seberapa kita tahu sama diri kita, kelebihan kita, kekurangan di kita gitu. Jadi kita bisa ngatasin apa kekurangan kita dan bisa nge-handle gimana kelebihan kita gitu, bisa memanfaatkan kelebihan kita dengan baik, tapi kekurangan kita juga bisa kita handle gitu. Nanti kalau misalnya ternyata user 1 udah say yes, user 2 juga udah yes, baru deh kita dapat email bahwa kita diterima tuh di Grab Indonesia gitu misalnya. Dan kalau misalnya kita udah dapat email tersebut, saat kita buka website Kampus Merdeka, itu juga langsung otomatis ada pemberitahuannya tuh, kalau kita sudah diterima. Dan kalau misalnya kita mau ambil, kita cocok nih sama Grab misalnya, akan akan button tulisannya saya terima tawaran gitu, dan otomatis lamaran di perusahaan lainnya itu langsung akan gugur gitu, tulisannya adalah tidak diambil.
Gitu, kalau proses rekrutmen dari kampus Merdeka dan dari Grab sendiri, gitu kalau lu. Cuma ini ya, tiap perusahaan itu beda-beda proses rekrutmennya. Kemarin aku sempat daftar dan lolos sampai final interview di beberapa perusahaan lain, itu mereka ada yang bentuknya FGD, focus group discussion, ataupun video introduction. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau daftar kampus Merdeka ini, banyak-banyak latihan sama banyak-banyak kenalan sama tipe-tipe interview gitu, karena beda-beda dan unik-unik banget gitu. Aku juga pas kemarin, pas lagi proses seleksi baru, oh ternyata di perusahaan ini caranya gini ya gitu. Dan ternyata cara ngehadapin proses rekrutmen yang kayak gitu tuh caranya kayak gini ya gitu. Dan aku baru tahu saat aku udah ketemu langsung nih sama user gitu. Jadi karena teman-teman sekarang masih ada kesempatan untuk cari tahu dulu, untuk kenalan dulu via Google, via YouTube gitu, boleh dicari tahu dan boleh banyak-banyak latihan dulu gitu kalau lu. Wah, keren banget nih Kak Devani, udah melalui 3 tahapan yang menurut aku sendiri tuh cukup rumit karena tadi kan ada jadi yang ngirim CV dulu, terus ada interview user 1 yang sama Badi, terus ada interview user 2 dengan mentor. Nah, teman-teman tadi juga di-spill pertanyaan-pertanyaan dan kegiatan yang dilakukan ketika interview, seperti ditanyain pengalaman kerja, terus megang project apa, achievement, terus dikasih studi case juga. Nah, kalau yang interview kedua, itu lebih ke user 2 melihat kelebihan dan kekurangan kita untuk memahami kita ketika bekerja bareng gitu ya Kak Devani ya? Betul banget Kak Lulu, betul seperti itu. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin Kak Devani bisa cerita atau spill nih kehidupan sehari-hari sebagai intern di Grab sendiri nih. Oke, kehidupan sehari-hari aku sebenarnya ini cukup lucu juga ya, karena aku masih semester 5 sambil bikin penelitian ilmiah juga gitu. Jadi aku harus bimbingan sambil kerja, tapi harus sambil kuliah juga gitu kan. Jadi selama 1 hari itu biasanya aku, karena memang fokusku di magang dulu gitu ya, aku merasa ini magang cuma 6 bulan, aku maunya semaksimal mungkin gitu. Jadi kuliahnya agak aku nomor 2-in dikit gitu. Jadi aku 9 to 5, aku ngejalanin magang dulu, meeting, kerja-kerjaannya gitu. Aku update ke mentor, ke Badi, hari ini ngapain aja gitu. Atau kalau seandainya dalam hari itu aku nggak ada kerjaan, biasanya aku yang minta gitu, halo Kak, Mbak, Mas, hari ini ada yang bisa aku bantu nggak ya gitu. Atau mungkin aku regroup sama Badi, sama mentor untuk bahas apa yang pernah aku kerjain, ataupun seminggu ini aku akan ngerjain apa gitu. Mungkin atau aku akan cerita kayak, oh aku kebingungan nih di kerjaan ini, kerjaan itu Kak gitu. Nah itu selama 1 hari tuh pagi sampai sore biasanya aku fokus di magang. Nah barulah tuh malam aku baru ngerjain tugas kampus, tugas kuliah, dan weekendnya baru aku ngurusin si BEM ini, organisasiku ini. Gitu. Jadi untuk sehari-hari sebenarnya mungkin teman-teman juga kayak ada yang takut kayak, nanti sambil kuliah sambil magang juga bingung nih gimana gitu. Sebenarnya ada 2 opsi gitu. Ada beberapa kampus yang sudah sah dikonversi gitu SKS-nya. Jadi ada beberapa kampus yang emang dalam 1 semester teman-teman ini nggak perlu kuliah gitu, nggak perlu masuk kelas gitu, karena di website Kampus Merdeka sendiri udah tercantum bahwa dijamin konversi 20 SKS gitu kan. Cuma ada beberapa kampus lagi nih yang tidak menjamin konversi SKS-nya, gitu. Termasuk kampusku masih dalam tahap review tuh. Jadi dalam 1 semester ini belum tahu nih bisa dikonversi atau enggak. Jadi daripada aku ketinggalan 1 semester, mending aku jalanin kuliahku ini bareng sama magang gitu. Jadi balik lagi ke tadi aku sempat mention, teman-teman make sure dulu nih, ini kampus dikonversi atau enggak ya gitu. Kalau seandainya enggak, teman-teman berani ambil nggak ya? Berani nggak nih kuliah sambil ikut magang juga gitu? Karena workload-nya sebenarnya perusahaan itu ngerti kok kalau misalnya kita masih mahasiswa, kita masih ikut kelas, kita masih ikut bimbingan dan segala urusan kuliah lainnya gitu. Perusahaan tuh masih mengerti, cuma memang balik lagi ke personal kita masing-masing, pinter-pinternya kita ngatur waktu, pinter-pinternya kita ngatur kerjaan gitu. Karena magang cuma 6 bulan, kuliah cuma 1 semester ini harus dua-duanya harus maksimal gitu. 1 tanggung jawab ke orang tua, 1 tanggung jawab buat kita sendiri gitu kan. Kita kan nggak mau ya nyanyiin waktu 6 bulan cuma buat magang yang nggak maksimal gitu. Jadi kita pengen maksimal tapi kuliah juga harus tetap tanggung jawab. Gitu deh. Oke, nah mungkin aku share dulu. Nah Kak Devani ini magangnya itu work from home atau work from office ya Kak?
Untuk di Grab sendiri kita ada hybrid sebenarnya bisa dua-duanya, bisa WFO, bisa WFH gitu, tergantung rollingan dan jadwalnya gitu. Kalau misalnya timnya mau lagi pada WFO, kita WFO. Kalau misalnya mau di rumah aja juga WFH pun nggak masalah. Nggak ada regulasi ketentuan dari Grab untuk hari ini harus WFO, hari ini harus WFH, itu nggak ada gitu. Cuma balik lagi ke kepentingan dari masing-masing divisi gitu. Oh, wow. Oh, oke oke. Nah, tadi kan dijelasin pagi ke sore ngerjain magangnya. Nah, kakak kan masih kuliah juga nih. Nah, apa ada kuliah pagi atau emang Kak Devani sengaja ngambil kuliah sore gitu atau gimana ya? Aku kuliah seperti biasa, kuliah pagi gitu, masuk dari jam 8 sampai sore gitu sebenarnya. Cuma kalau di enaknya di Gunadarma ini kita ada sistem 2 perkuliahan, ada sistem tatap muka, bisa lewat Google Meet, ini karena sekarang lagi pandemi kita lewat Google Meet, lewat Zoom segala macam, dan satu lagi via virtual class gitu, yang dimana kita cuma ngerjain tugas dan ngerjain tasnya via secara virtual aja gitu, secara nggak perlu real time on time ketemu dosen gitu. Nah, kalau misalnya waktu aku lagi harus real time ketemu dosen tatap muka lewat Zoom dan Google Meet ini sama dosen, biasanya aku izin dulu tuh kalau dulu sama pihak perusahaannya dari kampus, dari ke mentor, ke Badi, Kak, Mbak, Mas, aku izin 1-2 jam ya untuk kuliah dulu gitu. Dan misalnya kalau misalnya udah pakai virtual class, baru tuh aku ngerjain tugasnya, makanya kuliahnya malam gitu. Gitu deh, jadi fleksibel sih kalau misalnya dari kampusku. Oke oke. Nah, itu kakak kerja magang di Grab itu dari Senin sampai Jumat. Iya, betul, dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 5 sore. Gitu. Cuma kalau misalnya emang ada kerjaan-kerjaan yang urgent, kerjaan-kerjaan yang mendadak, mungkin ada tuh beberapa overtime sedikit. Sabtu masih di mention di email ataupun lewat jam 5 masih ngurusin kerjaan, masih meeting tuh ada gitu. Cuma nggak sering sih. Oke oke. Nah, Kak Devani sendiri sering work from home atau sering work from office nih? Aku Sering. paling sering WFH sih di rumah gitu, karena kan aku juga masih kuliah gitu kan, masih harus masih BEM gitu, maksudnya kadang aku harus masih ngurusin BEM gitu. Tapi WFO-nya tuh juga lagi lumayan sih akhir-akhir ini. Oke oke. Nah, mungkin Kak Devani bisa deskripsiin nggak atau cerita iklim kerja atau atmosfer kerja di Grab kayak tegang kah atau menyenangkan atau fleksibel atau gimana? Kalau atmosfer kerja di Grab sebenarnya aku bisa bilang bahwa Grab is actually a really fun place to work sih menurutku, karena teman-teman kerjanya, atasan-atasannya, mau divisi aku, mau divisi lain, itu semua masih pada muda-muda gitu ya, nggak ada tuh yang udah tua banget, yang seumuran bapak kita gitu, ibaratnya udah tua-tua banget tuh nggak ada gitu. Masih dikit lah, mayoritas kita masih pada muda-muda, masih milenialan Gen Z gitu lah. Jadi kalau misalnya kita tektokan kerjaan gitu, atau ngechat atasan, itu nggak ada tuh yang kayak noted Pak, yang pakai emoji gini gitu, yang sopan banget Formal. gitu. Iya betul, yang formal-formal banget itu minim lah gitu. Maksudnya kita sebagai anak magang kan nggak tektokan sama bos yang gimana-gimana banget ya. Jadi kita masih sama yang muda-muda lah, ibaratnya masih milenial, masih Gen Z gitu. Jadi ngomongnya pun kadang lo gue gitu, atasan-atasan itu ngomongnya lo gue, dan enak gitu berkomunikasi. Kita nggak terlalu kaku gitu untuk sharing, untuk cerita-cerita sama atasan-atasan kita gitu. Terus sharing kerjaan, kesusahan, kebingungan, kesulitan itu untuk dikomunikasinya itu enak banget, dan environment di sana, orang-orangnya, karyawan-karyawannya itu emang sangat open to any discussion banget sih. Jadi aku mau ngajak diskusi, aku mau apa, bahkan aku nanya materi, misalnya aku nanya ilmu-ilmu marketing yang mungkin dia udah pelajarin selama 4-6 tahun pengalaman mereka kerja, atau sekian tahun mereka kuliah, itu ilmunya bisa aku ambil gitu, bisa aku tanya, bisa aku cerita gitu. Dan mereka tuh sangat nggak pelit ilmu gitu. Jadi kayak, kalau bingung soal ini, dia akan nerangin sebagaimana kita sama dosen lah gitu. Enak banget gitu. Jadi kita dapat exposure pengalaman kerjanya banyak juga tuh kita, tapi dapat ilmu yang beneran ilmu gitu. Cuma aktif-aktif kita untuk nanya aja sih. Gitu. Terus mereka itu sangat apa ya? Karena saking fleksibel dan saking ininya ya, nggak kakunya gitu. Kita tuh kadang suka dinner team gitu. Jadi setimku keluar, kita makan malam bareng-bareng satu tim,
yang di luar bahas kerjaan gitu. Jadi diskusi dan obrolan-obrolan yang di luar kerjaan tuh ada banget gitu. Jadi bondingnya tuh juga enak gitu. Kita membangun koneksi, membangun relasi itu juga nggak yang korporat banget tuh, enggak gitu. Jadi kita kayak berasa kalau udah di luar jam kerja kita udah berasa kayak punya kakak gitu, berasa punya tante, punya om yang bisa kita sharing cerita, kita tanya-tanya gitu. Gitu, dan di Grab itu juga memperhatiin ini banget kok, apa namanya, work life balance anak-anaknya gitu. Jadi kayak nggak yang overtime banget, nggak yang kerjaannya banyak banget gitu. Karena sekali lagi kita kan anak magang ya, workload-nya nggak akan sebanyak karyawan tetap. Gitu deh Kak Lulu. Oh, wow, jadi menyenangkan sekali ya. Karena menurut aku sendiri kalau misal kita nyaman dengan lingkungannya, kita ngejalaninnya tuh lebih enak, ilmu yang kita dapat tuh lebih nangkap gitu ya. Betul, setuju banget. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada nggak sih Kak, Kakak kan dari komunikasi terus ngambilnya marketing kan, mungkin agak nyambung. Tapi ada nggak ya, semisal kayak jurusan lain nih yang nggak melenceng, terus ngambilnya marketing. Mungkin kayak saya jadi kimia, tapi saya tertarik nih di bidang marketing gitu. Mm-mm. Itu ada nggak sih Kak, kayak yang diterima gitu? Kalau lu tanya ada atau enggak, ada gitu. Kebetulan satu teman divisiku dari kriminologi masuknya ke marketing gitu. Itu kan jauh banget ya. Cuma sebenarnya itu nggak apa-apa. Dari ketentuan kampus Merdekanya nggak melarang. Cuma balik lagi ke ketentuan konversi SKS gitu. Kalau lu atau teman-teman lain mau nggak nih dikonversi? Karena kalau udah beda jurusan, beda bidang, otomatis kita nggak bisa konversi SKS kan? Yap. Gitu. Jadi sebenarnya nggak dilarang dari pihak kampus Merdeka, tapi balik lagi kita nggak bisa konversi SKS gitu. Kalau lintas jurusan, lintas bidang gitu. Jadi mungkin bisa, tapi nggak bisa dikonversi SKS ya? Jadi mungkin Betul. teman-teman yang jurusannya nggak melenceng, tapi pengen nyoba marketing, bisa dicoba aja. Mungkin kalian punya skill marketing, tapi ya itu tadi nggak bisa dikonversi SKS. Tapi kan itu terserah teman-teman ya, kan ada yang ngejar SKS, ada yang ngejar pengalaman gitu kan. Betul. Nah, mungkin lanjut aja, suka duka sebagai intern di Grab nih Kak. Mungkin bisa cerita nggak, kayak mungkin pernah pusing nggak ngerjain project atau ngerjain tugas, terus kayak senengnya apa nih selain lingkungan nyaman ya dan suportif gitu. Kalau kita mulai dari yang seneng-senengnya dulu kali ya, kita Ya, mulai dari yang boleh. suka-sukanya. Itu balik lagi sih kayak tadi environment kerjanya ngedukung banget self development-nya si anak-anak intern ini maupun karyawan-karyawan tetapnya gitu dari Grab tuh sangat ngedukung banget. Dan gitu kita banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya learning, yang sifatnya bukan kerjaan, sifatnya seperti training gitu. Jadi kita nggak cuma ngerjain kerjaan, tapi kita juga akan dapat ilmu gitu yang sifatnya benar-benar kita di training gitu. Khususnya aku sebagai anak intern, aku tuh dapat tuh internship training dari tim talent acquisition. Jadi dari tim HR itu nggak cuma tugasnya ngerekrut kita doang, tapi dia juga selama kita kerja dia memperhatikan nih si anak intern selama 6 bulan kerja di Grab berkembang nggak nih skillnya gitu, udah belajar apa aja nih gitu selama kita di 6 bulan kita magang itu gitu. Dan very supportive and fun place to work. Terus link kerjanya, link networkingnya juga sangat-sangat apa ya, bagus gitu. Tapi balik lagi ke personal anak-anaknya, aktif nggak nih untuk ngobrol-ngobrol, untuk chit-chat, ngobrol basa-basi itu ternyata penting gitu ya, ngobrol sama senior divisi lain gitu. Gitu sih. Nah, kalau bahas dukanya, ini kita bahas ke yang duka-dukanya nih. Kalau misalnya duka tuh, kalau dari Grab sebenarnya aku minim banget, tapi lebih ke kampus Merdekanya gitu. Karena aku angkatan pertama batch 1 dari program magang sendiri, itu jadi masih banyak banget penyesuaiannya. Mulai dari informasi pendaftaran waktu aku pertama pun itu masih sangat minim, sampai aku udah ngejalanin proses magangnya ini pun masih perlu banyak penyesuaian gitu. Kayak aku sebagai mahasiswa ternyata tuh perusahaan dengan kampus tuh tektokannya masih kemarin tuh masih belum rapi lah ibaratnya gitu. Jadi aku sebagai mahasiswa harus aktif-aktif ngekoordinir antara kampus sama perusahaan gitu. Aku yang nyambungin tuh bahwa Kak, proses dari ini tuh aku harus gimana ya untuk dapetin surat rekomendasi universitas aja tuh aku kemarin sempat butuh seminggu kali gitu. Aku harus ngomong sama kaprodiku, harus ngomong sama pihak kampus mana gitu sampai akhirnya aku bisa sampaikan ke perusahaan. Gitu. Jadi balik lagi itu karena banyak banget
proses untuk koordinir antara kampus sama perusahaan lah gitu. Legalitas konversi dan lain-lain itu bahkan aku sampai sekarang masih belum tahu nih keputusannya aku bisa konversi atau enggak gitu. Cuma balik lagi nasi udah jadi bubur, aku udah sekian bulan, udah ya udahlah gas aja kuliah ambil magang gitu deh. Oke, jadi lebih sebenarnya dukanya tuh lebih ke MBKM-nya ya, bukan ke grab-nya. Berarti Kak Devani kayak lancar-lancar aja nih, kayak ngerjain project-nya atau ngerjain job desk-nya gitu. Lancar, cuma kalau misalnya namanya obstacle, yang namanya ketemu, kita kan mahasiswa gitu, anggaplah kita masih nol banget, nggak tahu apa-apa nih gitu, ketemu kerjaan yang dimana ini tuh bener-bener lingkupnya in a professional way gitu, ini udah real banget nih, kita udah ketemu langsung, bukan yang simulasi-simulasi lagi gitu, bener-bener kerjaan langsung. Aku juga pasti banyak yang nggak tahu apa-apa nih, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Marketing tuh ternyata yang aku tahu tuh masih 0% gitu, ternyata luas banget yang dikerjain gitu. Jadi ketemu susah-susah tuh banyak gitu, cuma balik lagi kita tuh harus aktif-aktif cari tahu, aktif-aktif tanya gitu, jangan jadi anak magang yang ini takut, ngobrol sama ini takut, tanya ini takut gitu, tapi harus berani, harus tanya, apa yang nggak tahu tuh tanya gitu, karena mereka juga ngelihat nih anak nih aktif apa enggak nih, kok nggak tahu kok diem aja, yang nggak tahu tuh yang nanya gitu, mereka tuh maunya sebenarnya itu sih. Oke. Nah mungkin karena tadi kendalanya mungkin di proses MBKM dan MBKM yang sekarang kan mungkin lebih gimana ya, lebih baik karena Kak Devani kan yang batch 1 nih, masih MBKM-nya awal banget. Nah, buat teman-teman yang akan daftar kan udah yang kedua, nah mungkin sistemnya udah lebih baik, jadi teman-teman nggak perlu khawatir itu tadi ngepastiin kampus tuh tek-tekannya udah bener belum sama perusahaan yang mau di apply magang gitu ya, Kak? Betul, pasti kok teman-teman juga jangan jadi, oh nanti ribet nih ngurus ke kampusnya gitu, gara-gara cerita aku juga jangan gitu. Pasti setiap ketentuan perusahaan, setiap ketentuan dari kampusnya sendiri pasti beda-beda gitu. Apalagi aku angkatan pertama, pastinya di angkatan kedua pasti udah lebih baik pemerintah nanggapinnya gitu. Oke. Nah, lanjut nih. Nah, menurut Kak Devani, benefit atau apa sih yang Kak Devani dapetin selama 6 bulan magang di Grab? Mungkin bisa cerita benefitnya. Oke, benefitnya magang di Grab, ini beruntungnya aku juga ya masuk Grab. Aku nggak tahu perusahaan lain akan dapat benefit yang sama atau enggak. Cuma secara teknikal kita sebagai anak Grab, kita tuh dapat yang namanya Grab Learn gitu. Jadi Grab Learn itu kayak apa ya? Kursus online gitulah ibaratnya yang bisa kita cari. Kita mau nyari materi marketing, mau nyari materi apapun soal bisnis segala macam itu sifatnya kursus online yang bisa kita dapat secara gratis gitulah gitu. Jadi anak-anak intern di luar dari dapat ilmu magang, kita juga bisa nih akses Grab Learn. Aku kalau misalnya weekend, kalau malam atau apa, suka tuh ngakses nyari-nyari soal project management, soal apa gitu yang bahkan scope-scope yang di luar dari marketing gitu. Nah itu kita dapat Grab Learn. Nah terus, dari talent acquisition atau dari HR-nya, itu tadi aku sempat mention kita tuh dapat Grab training internship gitu. Jadi tiap 2 bulan sekali, tiap sebulan sekali kita tuh ada training-training dari pakarnya langsung gitu soal kayak personality and self management aku pernah dapat kemarin, dan test and project management gitu. Balik lagi ilmu-ilmu yang di luar gimana ya, ilmu basic tapi di luar marketing, tapi itu udah ilmu basic menuju work life experience beneran gitu. Itu yang mesti kita punya, dan kita dapat tuh trainingnya dari Grab gitu. Jadi enaknya aku di Grab itu bahwa kita nggak cuma kita yang berusaha sendiri untuk ngedevelop personality kita, tapi dibantu juga nih sama Grab gitu. Grab tuh balik lagi dia tuh merhatiin banget individu-individu anak-anak internnya gitu. Terus benefitnya lagi adalah mentorship and assessment. Ini pastinya aku bisa jamin di setiap perusahaan tuh ada namanya mentorship and assessment. Mentorship itu aku biasanya setiap minggu kita secara weekly, aku face to face one on one sama mentorku. Itu biasa aku sharing tuh, aku cerita, Kak Mbak Mas, aku dalam minggu ini aku bingung deh, aku ngerjain ini kemarin aku kayak ada kesalahan, atau aku kemarin ngerjain kerjaan ini kayaknya harusnya tektokannya sama siapa ya gitu. Pokoknya selama mentoring tuh aku bisa cerita gitu. Aku kesulitan di mana, ngerjain kerjaannya tuh bingung-bingungnya di mana. Itu bisa aku ceritain sama mentorku gitu. Dan
di dalam mentorship-nya itu kita nggak cuma aku ceritain kesusahan aku, kesulitan aku gitu, tapi kita juga saling tukar ekspektasi gitu ibaratnya. Jadi aku akan cerita ekspektasiku selama 6 bulan ikut magang di Grab, itu aku punya ekspektasi A, B, C, D yang mau aku dapetin gitu. Dan pastinya sama mentor pun, mentor akan ngebantu kita untuk ngedapetin ekspektasi-ekspektasi kita itu dengan kita diarahin, kita akan dikasih tahu, oh kalau misalnya lo mau dapet ini, lo bisa tuh coba nyari-nyari ini gitu, atau nyari ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita cari gitu. Ibaratnya kita bisa tanya-tanya sama mentor kita gitu. Tapi nggak cuma kita yang ngasih ekspektasi ke mentor kita tuh juga ngasih ekspektasi ke kita gitu. Kita selama 6 bulan kita ada anak intern nih di divisi dia gitu. Jadi dia juga pasti punya, kayaknya gue mau lo untuk ABCD deh gitu. Selama 6 bulan gue mau lo bisa ngebantu kita di ABCD gitu. Karena balik lagi kita anak intern, kita tuh sebenarnya gunanya untuk ngebantu divisi yang kita joinin itu gitu. Jadi proses mentorship itu juga kita saling tukar ekspektasi antara aku sama mentor gitu. Dan untuk assessment-nya kita day to day basis, kita pasti dapat kerjaan, dapat tugas, dapat kerjaan yang dinilai secara langsung gitu. Jadi tugas itu nggak kayak tugas kuliah, tapi beneran tugas yang akan di-present, yang akan nanti akhirnya launch ke publik gitu. Misal aku posisiku campaign planner, itu campaign-campaign yang nanti akan launch dari Grab itu ya dari divisiku gitu, nggak boleh salah, nggak boleh minus, karena tujuannya nanti akan launch ke publik gitu. Jadi kita benar-benar dihadapin dengan kerjaan-kerjaan yang real gitu, dengan work life dengan work experience yang secara real gitu. Oh, oke. Gitu Jadi deh. mungkin, nah tapi Kak Devani dapat sertifikat gitu nggak, kayak sertifikat as a intern Grab gitu? Dapat. Kalau sertifikat itu udah pasti dapat, baik dari kampus Merdekanya, dari perusahaan pun juga ada gitu. Dan tadi kalau lu sempat bahas sertifikat, aku jadi inget bahwa kalau misalnya di Grab, aku nggak tahu perusahaan lain beda-beda, tapi kalau di Grab selain tadi yang aku sebutin kayak Grab, Learn Mentorship, Assessment, dan lain-lain itu, kita akan juga dapat fasilitas laptop kantor sama uang saku per bulannya dari Kemdikbud gitu deh. Oke. Wah, ternyata banyak sekali teman-teman benefit yang didapat oleh intern Grab selain ilmu-ilmu tentang marketing, tapi juga mungkin soft skill yang itu tuh diguna nanti di dunia kerja. Karena ada training-training tadi ya, Kak. Jadi Grab Betul. sendiri memperhatikan soft skill internnya. Nah, mungkin udah itu menjadi pertanyaan terakhir di sesi talk show. Semoga cerita-cerita dari Kak Devani bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, tapi tenang teman-teman, masih ada sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman Ikidemians boleh banget raise hand atau tulis pertanyaan di kolom komentar dan nanti saya akan bacakan. Nah, mungkin langsung saja karena udah ada beberapa pertanyaan nih dari Ikidemians. Mungkin dari ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada pertanyaan untuk mahasiswa yang baru semester 3 itu berpeluang nggak ya untuk diterima di magang di Grab? Oke, aku coba jawab yang pertanyaan pertama ya. Semester 3 berpeluang atau enggak, sebenarnya balik lagi ketentuan perusahaan beda-beda gitu. Pasti kan banyak perusahaan yang butuh kualifikasi tertentu gitu. Untuk di Grab sendiri sebenarnya di website-nya tulisannya minimal semester 5. Cuma waktu aku daftar Grab ini aku masih semester 4 gitu. Jadi ternyata bisa nih aku lolos walaupun masih semester 4. Cuma waktu emang aku menjalankan onboarding day 1-nya aku di Grab itu aku udah semester 5 gitu. Jadi ya lagi transisi semester 4 ke semester 5 gitu. Gitu. Tapi memang minimal untuk di Grab minimal semester 5. Gitu Kak Lulu. Oke. Nah, jadi semester 5 ya teman-teman minimalnya. Jadi mungkin apply-nya dari semester 4 kayak liburan gitu pas Juli-Juli, tapi tetap D1-nya tetap dihitung semester 5. Betul. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, tadi kan Kak Devani bilang nih interviewnya pakai bahasa Inggris. Nah, kalau di lingkungan kerjanya sendiri tuh emang banyak yang berasal dari luar Indonesia atau gimana nih Kak? Mungkin kayak ada dari luar negeri gitu. Betul.
untuk day to day basisnya, ini bagus banget nih pertanyaannya karena aku belum sempat mention ya. Selain mereka nguji kita bahasa Inggris, karena kita emang day to day basisnya kita akan tektokan sama orang luar gitu. Kebetulan Grab kan memang perusahaan multinasional gitu. Kita ada cabangnya di Filipina, di Myanmar, di Singapura, Malaysia gitu kan. Jadi memang perlu akan ada meeting di mana kita tektokan sama orang luar gitu. Maupun private meeting ataupun meeting besar gitu, kita akan join tuh sama mereka. Mau meeting besar misalnya anak intern kan nggak boleh ngomong gitu ya, tapi ada juga meeting-meeting kecil yang dimana kita tuh harus ngomong tuh sama mereka gitu. Kita harus ngomong, harus diskusi, harus berani ngomong, dan gimana caranya kita bisa ngomong yang bisa mereka mengerti gitu. Karena jadi sebisa mungkin untuk basic bahasa Inggris tuh harus bisa gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa ngelatih bahasa Inggrisnya kayak lebih ke komunikasi karena kita akan ngobrolnya secara langsung ya. Betul. Ya. Lanjut, ini ada pertanyaan untuk CV yang di-apply biar dilirik perusahaan itu paling penting apa sih Kak? Terus kan tadi kalau Grab itu interviewnya pakai bahasa Inggris. Nah kalau misal kita belum lancar bahasa Inggrisnya, apakah berpengaruh banget nih untuk lolos di tahap berikutnya atau enggak nih Kak? Oke, ini nice question banget. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Dian Sukmawati ya. Pertanyaannya bagus banget. Aku coba jawab dari mulai yang CV ya. Sebenarnya CV yang dilirik perusahaan itu yang kayak gimana sih gitu. Sebenarnya itu penilaiannya aku nggak bisa jawab bahwa yang perusahaan nilai itu yang bagus yang ini loh gitu. Aku belum bisa jawab itu karena bukan kapasitasku untuk jawab tipe CV yang diterima tuh yang kayak gimana gitu. Karena balik lagi itu ketentuan perusahaan gitu. Tapi yang bisa aku bilang adalah sebenarnya kan CV itu ada dua tipe, ada CV kreatif maupun CV ETIAS friendly. Balik lagi ke bidang yang di-apply masing-masing. Kalau misalnya kalian daftar ke bidang yang butuh untuk desain, butuh untuk ditunjukin nih kreativitasnya, tentunya CV yang tipe kreatif pasti akan jadi poin penilaian gitu. Cuma kalau di luar dari bidang itu, aku bisa saranin untuk pakai CV yang ETIAS friendly gitu, karena balik lagi perusahaan itu kan menerima nggak cuma 10, 100, 200 CV gitu, tapi yang mereka terima adalah puluhan ribu CV yang nggak mungkin tuh dicek satu-satu CV-nya gitu, dibaca satu-satu mana nih yang sesuai gitu kan, itu nggak akan mungkin perusahaan ngeliat itu. Jadi mereka adalah nyaringnya dengan menggunakan ATS. ATS itu kalau misalnya teman-teman belum tahu, ATS adalah Applicant Tracking System, yang dimana itu mereka akan nyaring CV-CV berdasarkan keywords gitu. Teman-teman bisa di googling, bisa dicari tipe CV ATS friendly itu yang seperti apa gitu. Jadi aku bisa saranin untuk pakai CV ATS karena itu akan memudahkan HR ataupun recruiter untuk nyaring CV kita juga. Jadi kita kan pengen gimana caranya CV kita dari sekian puluhan ribu kita pengen dapetnya ada di top 100 gitu. Nah itu adalah aku bisa bilang dengan coba pakai CV ATS. Gitu, dan pastiin keywords yang ada di kualifikasi dan kompetisi bidang yang dibutuhin itu ada di CV kita gitu. Jadi nggak cuma bikin CV sekali udah puas, itu teman-teman jangan gitu. Jadi pastiin banget sering-sering untuk update CV secara berkala gitu, sesuai dengan bidang yang di-apply gitu. Nggak cuma di Grab, bahkan Grab itu nggak cuma ada satu bidang gitu. Misalnya anggaplah kalian daftar di beberapa bidang di Grab, itu pasti CV-nya harus berubah-ubah gitu, karena kita pastiin lagi kita mau CV kita ada di top 100, otomatis kita harus nyesuaiin keywords berdasarkan bidang-bidangnya gitu. Jadi jangan mager-mager update dan CV secara berkala gitu. Terus tadi pertanyaan kedua soal interview pakai bahasa Inggris gitu. Ini aku juga sempat kemarin nerima pertanyaan, takut deh kalau misalnya CV-nya interviewnya pakai bahasa Inggris, takut ngomongnya, takut gitu kan. Sebenarnya tuh nggak apa-apa gitu, kalau misalnya kita baru tahu basic bahasa Inggrisnya aja itu sebenarnya nggak apa-apa banget. Karena balik lagi kalau misalnya seandainya kita kurang lancar, kurang bisa gitu, balik lagi sih HR itu punya indikator penilaian yang berbeda. Bisa jadi mereka akan nilai kita dari usaha kita gitu. Jadi walaupun kita nggak lancar, tapi kalau ditanya dan diminta untuk interview pakai bahasa Inggris, jangan jadi nggak mau, jangan jadi takut gitu. Tapi kita harus berani nyoba dulu, berani untuk ngomong pakai bahasa Inggris dulu gitu. Karena mereka akan nilai, oh effort nih anak nih ada nih, berarti kemauan untuk usahanya ada. Nanti saat kita onboarding, saat seandainya kita diterima, kemauan untuk belajar pun juga ada gitu. Jadi at least perusahaan cari itu sebenarnya
nggak yang gimana-gimana, nggak yang jago-jago banget gitu. Yang penting si calon anak intern ini tuh mau gitu, mau belajar, mau cari tahu dan mau untuk nyoba gitu. Jadi jangan takut-takut banget kalau misalnya dihadapin sama interview yang pakai bahasa Inggris, karena balik lagi HR dan TA itu punya sistem penilaian yang berbeda-beda. Gitu deh. Oke, jadi mungkin CV yang dipersiapkan lebih ke ATS karena biar HR-nya tuh mudah nyari keyword-nya gitu ya, Kak. Nah, Betul. terus kalau bahasa Inggrisnya sebisanya belajar dan tetap berusaha gitu, nggak usah takut salah, karena yang dilirik oleh perusahaan tuh effort-nya. Karena nanti yang kita akan bekerja itu dengan orang yang mau berusaha gitu ya, Kak. Betul, betul banget Kak Lulu. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Kak Rinda. Nah, apakah di awal sebelum interview tuh dikasih tahu dulu kalau interviewnya tuh pakai bahasa Inggris apa enggak? Nah, kalau pengalaman Kakak saat interview, Kakak jawabnya emang full bahasa Inggris atau mix nih gitu. Oke, thank you juga Rinda pertanyaannya. Sebenarnya kalau dikasih tahu atau enggak, interviewnya nanti pakai bahasa Inggris ya, atau ini pakai bahasa Indonesia ya, itu enggak. Gitu. Dari beberapa perusahaan lain yang sempat aku ikut interviewnya juga, itu enggak akan, kita nggak dikasih tahu nih bahasa Inggris atau enggak gitu. Jadi memang kita harus siap-siap, harus prepare sebelumnya, kalau mau bahasa Inggris Indonesia, kita harus siap-siap gitu sebelumnya. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional yang sifatnya memang sudah abroad gitu, sudah keluar negeri gitu, misalnya kita ada cabang luar negeri ataupun perusahaan dari luar negeri, itu aku bisa bilang 80% mungkin akan menggunakan bahasa Inggris gitu, karena pastinya perusahaan tersebut pengen lihat juga nih kualifikasi anak-anaknya bisa nggak nih pakai bahasa Inggris gitu. Cuma balik lagi yang dinilai adalah efforts, coba aja dulu sampai sekarang, cicil-cicil interview pakai bahasa Inggris, coba-coba belajar interview pakai bahasa Inggris gitu, latihan, karena sumber informasi untuk cari tahu caranya interview bahasa Inggris, apa aja sih pertanyaannya, cara jawabnya gimana sih gitu, itu udah banyak banget yang bisa kita googling, bisa kita cari di YouTube gitu. Terus kalau tadi ditanya pengalamannya full Inggris atau mix, aku full Inggris gitu, karena memang sebelum-sebelumnya itu balik lagi cicil-cicil latihan-latihan gitu. Jadi saat dihadapi langsung, walaupun kita lupa nih katanya apa, itu sebenarnya boleh sebenarnya mix pun juga boleh gitu. Perusahaan balik lagi itu yang dilihat effortnya gitu. Dia udah at least dia udah nyoba untuk pakai bahasa Inggris, at least dia udah nyoba untuk gimana caranya nyampein informasi dari si calon anak intern ke HR gitu. Ibaratnya kayak gitu, itu udah akan jadi penilaian kok. Gitu deh. Oke, jadi HR-nya tuh langsung ngasih pertanyaannya tuh dalam bentuk bahasa Inggris ya, Kak? Betul. Oke. Itu sudah terjawab. Selanjutnya dari Karisa nih. Nah, ingin bertanya, apakah harus memiliki pengalaman organisasi kuliah agar dapat diterima magang? Oke, thank you Karisa pertanyaannya. Sebenarnya untuk diterima harus banget nggak sih punya pengalaman organisasi? Aku itu balik lagi bukan kapasitasku untuk jawab, karena balik lagi HR punya penilaian yang berbeda-beda gitu. Cuma gini loh, di antara ratusan, di antara ribuan anak magang, yang calon anak magang nih, kita perusahaan kan pengen lihat mana sih yang seenggaknya punya poin lebih banyak dibanding yang lain gitu kan. Nah, tentunya dari kualifikasi kompetensi itu akan jadi apa ya, poin penilaian gitu tiap-tiap si calon anak magangnya ini gitu. Dan kalau misalnya ada 2 anak magang ibaratnya gitu ya, yang satu punya pengalaman, yang satu enggak gitu. Tapi dilihat lagi sesuai nggak nih sama bidangnya. Kalau ternyata sesuai, of course yang akan diambil adalah yang punya pengalaman gitu. Tapi balik lagi saat proses interview ataupun anggaplah proses interview gitulah, itu akan dinilai personality-nya gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kamu nggak punya pengalaman, tapi yang satu punya, tapi ternyata pas interviewnya si yang punya pengalaman ini jelek, itu juga pasti balik lagi penilaiannya beda-beda gitu. Bisa jadi kamu yang lolos, bisa jadi dia juga yang lolos gitu. Tapi aku bisa bilang bahwa pengalaman organisasi akan menjadi nilai tambah gitu. Oke, jadi mungkin tidak wajib ya teman-teman, tapi mungkin bisa jadi poin plus untuk Betul. penilaiannya. Nah, lanjut nih dari San Hadi.
saya dari mahasiswa teknik informatika semester 5, untuk kerja magang di Grab itu menerima desainer UI or UX juga bukan Kak, soalnya aku juga di bidang desainer UR or UX gitu Kak. Oke, thank you Kak Sanhamdi pertanyaannya. Untuk di bidang UI UX itu sebenarnya setauku saat kemarin dari pihak Kampus Merdeka untuk bidang itu tuh nggak dibuka untuk anak intern gitu ya, khususnya anak intern Kampus Merdeka gitu ya. Karena itu bidang yang cukup krusial, cukup tektokannya sama aplikasi gitu kan. Cuma mungkin kalau Kak Sanhamdi mau, boleh dicek di grab.com/career, itu mungkin akan ada tuh lowongan-lowongan anak intern di luar Kampus Merdeka untuk posisi desainer UI UX gitu. Oke, jadi mungkin bisa dicek dulu ya Kak Sanhamdi. Betul. Jadi anak magangnya yang di luar program Kampus Merdeka gitu, karena itu cukup krusial gitu kan. Takutnya kualifikasi yang dibutuhin juga beda gitu. Oke, lanjut dari Dimas. Ingin bertanya, saat bikin CV yang bagus, yang paling difokusin bagian apa ya biar diterima HR, organisasi, pengalaman magang, atau ada bagian lain? Nah, mungkin Kak Dewani bisa jelasin ulang sedikit atau nambah-nambah ini, karena tadi udah disinggung sedikit. Oke, thank you Dimas pertanyaannya. Bagian yang paling difokusin itu adalah tentunya pengalaman, baik pengalaman kerja ataupun pengalaman organisasi. Karena saat pengalaman kerja, of course yang dinilai adalah berarti ini anak udah tahu nih sama bidang yang didaftar. Kita anggap aku pengalaman kerjanya sebelumnya di marketing, saat aku daftar Grab, aku juga di marketing. Itu pasti ada penilaiannya bahwa oh nih anak cara marketing udah ada gitu lah, misalnya udah ada pengetahuannya. Tapi kalau pengalaman organisasi yang dinilai lebih ke soft skill-nya, leadership-nya, dihadapi sama masalahnya, cara kita mengatur waktu, time management-nya, itu yang akan jadi penilaian saat di pengalaman organisasi. Gitu. Jadi sebenarnya organisasi tuh butuh yang banyak banget nggak sih pengalamannya tuh? Enggak. Tapi gimana caranya saat kita organisasi dan kuliah dan pengalaman lainnya, itu bisa nggak nih kita ngatur semua tanggung jawab kita nih dengan baik atau enggak? Itu. Jadi yang paling difokusin adalah pengalaman baik organisasi maupun magang gitu. Dan kalau di Grab itu ada balik lagi minimal kompetensi minimal IPK itu 3,5 gitu. Jadi yang difokusin juga adalah di educationalnya gitu. Jadi saat CV ATS friendly itu boleh tuh nanti disebutin kuliah di mana, jurusannya apa, dan boleh bawahnya disebutin IPK IPK terakhir di semester yang Kak Dimas jalanin gitu. Jadi itu akan jadi dilihat juga tuh. Nanti kalau misalnya pengalaman udah oke, ternyata IPK-nya nggak cocok juga, gugur gitu. Jadi pastiin lagi CV kita sudah sesuai sama kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhin. Gitu deh. Jadi mungkin yang penting, yang lebih dipentingin tuh pengalaman magang, pengalaman organisasi. Kalau pengalaman kerja kan karena pengalaman udah pernah ngerjain itu gitu. Kalau pengalaman organisasi lebih ke soft skill kayak leadership, teamwork, time management-nya gitu. Betul. Nah, mungkin ini dari Epidemias udah habis pertanyaannya, tapi mungkin aku sebagai peserta juga ingin bertanya nih sama Kak Devani, itu berapa sih jumlah intern yang diterima di divisi kakak sendiri? Atau mungkin kakak tahu divisi lain itu yang diterima tuh berapa gitu? Biar kita tahu nih saingannya tuh berapa gitu, biar kita lebih giat untuk belajar interview dan lain-lain. Oke. Total anak intern yang diterima di Grab-nya Kampus Merdeka, totalnya ada sekitar 100 kurang peserta anak intern. Tapi dari 100 itu dibagi ke 5 skop yang tadi aku udah sempat mention, ke 5 skop itu. Satu skopnya itu juga dibagi lagi ke 4 divisi kalau nggak salah gitu. Jadi divisiku sendiri anak internnya ada 3 orang, tapi ada divisi lain yang anak internnya 4 orang ataupun 1 orang pun juga ada. Gitu. Jadi per divisi akan ada temennya kok gitu, tapi dibagi-bagi ke skop-skop yang berbeda tadi itu yang 5 itu. Gitu, Kak. Oke, jadi persaingannya cukup ketat ya nih dari seluruh Indonesia, dari berbagai kampus. Nah, Kak Devani ini hebat banget nih bisa diterima menjadi salah satu bagian dari Grab, perusahaan yang besar banget nih, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Nah, telah berakhir nih sesi
materi dan sesi tanya jawab dengan Kak Devani. Semoga jawaban-jawaban dari Kak Devani membantu dan tentunya menambah pengetahuan teman-teman seputar magang, khususnya magang MBKM di Grab. Nah, sebelum ditutup nih, mungkin kita bisa foto dulu nih sama Kak Devani buat kenang-kenangan. Boleh. Dan Kak Devani. Oke, mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya sebentar. Kita mengambil foto. Masih ditunggu ya teman-teman. Ayo teman-teman, masih banyak nih yang belum menyalakan kamera. Teman-teman bisa menyalakan kamera nih. Terima kasih kepada Kak Devani. Udah sharing banyak banget loh tadi teman-teman. Tips-tipsnya, terus pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Gitu. Oke, bentar. Ditunggu dulu ya Kak Devani ya. Boleh, nggak apa-apa. By the way, aku juga mau ngucapin juga nih ke tim Ikidemi, thank you juga udah nge-invite aku, dan thank you juga udah nyiapin wadah Ikideminya ini ya, gitu. Karena aku dari angkatan pertama belum ada yang platform-platform seperti Ikidemi ini, ngelihat untuk angkatan kedua udah ada platform Ikidemi ini pasti kebantu banget, gitu. Jadi thank you udah nyiapin wadahnya, dan ternyata teman-teman yang interest sama magang Merdeka pun juga kayak banyak banget, gitu. Jadi dari sekian yang banyak minat, yang interesting, dan akhirnya Ikidemi udah nyediain platformnya untuk ngebantu teman-teman yang mau daftar. Thank you ya. Oke Kak Devani, sama-sama. Nah mungkin langsung aja udah karena udah malam, kita foto dulu ya teman-teman. Nanti aku aba-aba nanti dari teman-teman tim langsung ngambil gambarnya. Oke, udah siap? Kita mulai aja ya fotonya. 1, 2, 3. Oke, lagi 3 kali ya. Oke, 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman. Makasih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa mengisi link presensi nih yang udah disiapin di kolom komentar. Dan sekali lagi, terima kasih banget kepada Kak Devani sebagai narasumber yang udah sharing pengalaman, sharing ilmu. Banyak banget, sumpah banyak banget Kak Devani. Terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Ikidemians yang telah hadir di acara Ikidemi Talk malam ini. Nah, saya selaku MC sekaligus moderator pribadi dan mewakili tim dari Ikidemi meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ikidemi Talk selanjutnya. Terima kasih ya semua. Terima kasih Kak Lulu. Terima kasih Kak Devani. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa isi presensi ya teman-teman di kolom komentar. Aku izin live ya. Oke Kak Devani. Thank you semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Kak Devani. Teman-teman bisa meninggalkan link Zoom.